Halo teman-teman, di sini saya Angelina Sinta Kartika Dewi, NIM 181324029 akan membahas bab mengenai permaksimuman keuntungan dalam monopoli. Permaksimuman keuntungan dalam monopoli memiliki prinsip berdasarkan pendekatan, yaitu A. Biaya total dan hasil penjualan total, B. Biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Sebelum melaksanakan hal tersebut, terlebih dahulu akan dilihat hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksikan, dan implikasi dari sifat hubungan tersebut kepada hasil penjualan total. Kemudian, produksi, harga, dan penjualan. Karena hanya ada satu pasar dalam monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang sebagai berikut. Semakin tinggi suatu barang, maka makin sedikit jumlah yang diminta. Menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dari hasil penjualannya marginal. Untuk lebih memahami sifat hubungan di antara jumlah produksi, harga, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal, di dalam tabel 12.1 dikemukakan suatu contoh hipotesis mengenai hal tersebut. Sesuai dengan sifat permintaan ke atas produksi monopoli, seperti yang telah diterangkan di atas, dalam tabel 12.1 ditunjukkan bahwa semakin besar jumlah produksi, perhatikan pada kolom 1, semakin rendah harga barang, perhatikan pada kolom 2. Bagaimana implikasi dari keadaan tersebut ke atas hasil penjualan total dan marginal berturut-turut ditunjukkan dalam kolom 3 dan 4. Hasil penjualan total seperti yang telah diketahui adalah jumlah produksi X harga. Maka nilainya diperoleh dari mengalihkan angka dalam kolom 1 dengan angka dalam kolom 2, sesuai dengan definisi hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan total apabila penjualan bertambah sebanyak 1 unit. Angka dalam kolom 4 diperoleh dari menggunakan persamaan TRN dikurangi TRN-1. Sebagai contoh, TR pada waktu jumlah produksi adalah 1, adalah 18.000, sedangkan TR2 adalah 32.000. Maka MR akibat dari kenaikan produksi dari 1 menjadi 2 unit adalah 32.000 dikurangi 18.000, yaitu 14.000. Angka-angka dalam kolom 4 dihitung dengan cara ini. Perhatikan dengan lebih seksama angka-angka hasil penjualan total yang terdapat dalam kolom 3. Sampai produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus-menerus bertambah. Tetapi pertambahannya adalah pada tingkat jumlah yang semakin berkurang. Nilai dari pertambahan hasil penjualan total yang semakin berkurang tersebut ditunjukkan pada kolom 4. Sesudah unit kelima, pertambahan produksi selanjutnya akan mengurangi hasil penjualan total, yang berarti hasil penjualan marginal atau pertambahan hasil penjualan total nilainya adalah negatif. Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kepada gambaran yang ditunjukkan dalam tabel 12.1, dapat dibuat
dua kesimpulan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini. Apabila harga barang menjadi semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka yang pertama, hasil penjualan total akan mengalami pertambahan. Tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat, produksi tertentu pertambahannya akan menjadi negatif. Yang kedua, pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga. Hanya permaksimuman keuntungan contoh angka. Sifat-sifat biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan monopoli di dalam jangka pendek tidak berbeda dengan sifat-sifat biaya produksi jangka pendek yang telah diterangkan dalam bab 10. Di atas, baru saja dijelaskan sifat permintaan, harga, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal dari suatu perusahaan monopoli. Dengan demikian, sekarang telah dapat dikumpulkan informasi yang cukup untuk menerangkan tentang prinsip penentuan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan dalam perusahaan monopoli. Hal tersebut akan diuraikan melalui dua pendekatan dengan pertolongan contoh dalam angka-angka. Contoh ada pada buku yaitu 12.2 dan 12.3. Pendekatan hasil penjualan total dan biaya total. Pendekatan ini akan diterangkan dengan menggunakan tabel 12.2 yang membandingkan data penjualan total dengan biaya total. Melalui perbandingan tersebut, dapatlah ditentukan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami pada berbagai tingkat produksi. Data jumlah produksi, harga, dan hasil penjualan total pada tabel 12.2 adalah sama dengan tabel 12.1 yang ada pada buku paket. Berturut-turut, data tersebut ditunjukkan dalam kolom 1, 2, dan 3. Dan dalam kolom 4 ditunjukkan data biaya total. Data yang hipotesis tersebut dibuat dengan menggunakan permisalan berikut. Yang pertama, biaya tetap total adalah 4.000. Berdasarkan permisalan ini, maka apabila perusahaan tidak beroperasi, yang berarti jumlah produksi pada kolom 1 adalah 0, dan biaya totalnya pada kolom 4 adalah 4.000. Yang kedua, sehingga produksi 4 unit, hukum hasil lebih yang semakin berkurang belum berlaku. Berarti biaya marginal semakin rendah. Apabila produksi ditambah, keadaan ini digambarkan oleh kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Dalam data tabel 12.2 dijelaskan menunjukkan keadaan tersebut apabila dinaikkan dari 0 ke 1 pada kolom 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan dari 3 ke 4. Sesudah produksi. Yang ketiga, sesudah produksi mencapai 4 unit, hukum hasil lebih semakin berkurang berlaku. Sebagai akibatnya, biaya marginal meningkat, dan ini dapat dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Dengan adanya data mengenai hasil penjualan total dan biaya total seperti yang diterangkan tersebut, sekarang dapat ditentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Perhatikan pada kolom 5. Data tersebut dihitung dengan formula berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya total. Data dalam kolom 5 menunjukkan bahwa
keuntungan maksimum dicapai pada produksi sebanyak 3 atau 4 unit, dan jumlah keuntungannya adalah 8.000. Walaupun demikian, dalam analisis yang bersifat umum, akan selalu dikatakan bahwa perusahaan monopoli tersebut akan memproduksikan 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan. Sebab dari kesimpulan ini telah diterangkan dalam bab yang lalu dan akan dilihat kembali dalam pendekatan penentuan keuntungan dengan menggunakan pendekatan MC sama dengan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.